Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagus Ilham Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Manajemen Angkatan 21. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai materi yaitu Pancasila dalam proses awal pendirian NKRI. Yang pertama, asal-usul Pancasila. Awal mula terbentuknya Pancasila adalah dari sidang BPU PKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan pedoman bagi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila. Pancasila juga merupakan sebuah landasan jika ada hambatan atau gangguan yang menyerang bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan persiapan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga tersebut dinamakan Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ini merupakan usulan dari Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Soekarno mengenai dasar negara, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Isinya mengenai yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat keadilan sosial, serta yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah berbagai usulan yang ada, terbentuklah Pancasila yang kita kenal sampai saat ini, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sebelum terbentuknya Pancasila yang sekarang ini, banyak terjadi peristiwa-peristiwa baik itu pro maupun kontra mengenai dasar negara. Salah satunya yaitu pada sila yang pertama. Sebelum sila yang pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara Indonesia berbunyi kemanusiaan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena Indonesia bukan hanya terdiri dari negara Islam atau agama Islam, maka dibentuklah atau diusulkanlah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Makna tersebut merupakan pandangan hidup bangsa adalah Pancasila merupakan pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan dasar penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Franz Magnus Suseno, dalam arti sempit, pengertian ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Dasar negara ini merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kewajiban berbangsa dan bernegara agar negara Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan semestinya dan tidak terjadi konflik-konflik, hambatan maupun tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 45.
Yang pertama, hubungan secara formal. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan pasal-pasal pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan yang kuat. Yang kedua yaitu hubungan secara material. Jika dirunut berdasarkan kronologi atau sejarah, rumusan Pancasila dibahas terlebih dahulu oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara baru kemudian membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum yang tertinggi di Indonesia. Sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Artinya, secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila intisari dari pokok kaidah negara fundamental tidak lain adalah Pancasila. Di sini antara Pancasila dengan Undang-Undang 1945 memiliki hubungan yang sangat erat, baik itu hubungan secara formal maupun hubungan secara material. Karena kita lihat sejarahnya, sebelum terbentuknya Undang-Undang 1945, dasar negara atau acuan negara yang pertama adalah Pancasila. Yang selanjutnya, tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila juga merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang 1945, alinea keempat yang berbunyi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pancasila juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tertinggi negara bersama rakyat, serta menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia, serta bangsa yang demokratis, dan menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Sudah jelas bahwa tujuan negara Indonesia itu terdapat pada alinea keempat yang kita sebutkan tadi. Di sini kita sebagai generasi muda Indonesia harus berusaha keras, belajar semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.